Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, di dalam zikir pagi itu ada satu bacaan tentang memperbaharui ketauhidan Allah di dalam nikmat. Karena kita sering sekali melihat selain Allah di dalam nikmat. Zikir yang saya maksudkan adalah Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ada kalimat itu bukan? Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la ilaha illa anta. Ya Allah, nikmat apapun yang pagi hari ini ada padaku atau ada pada semua manusia, semuanya hanya darimu. Tiada ilah yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Engkau. Nah, ini bagian yang ini usahakan untuk membacakannya dengan kesadaran penuh. Karena bagian ini adalah bagian untuk memperbaharui ketauhidan Allah di dalam nikmat. Jemaah sekalian, pagi ini kajian kita insya Allah mengenai satu judul, ketika beliau marah. Karena sifatnya judul beliau ini tidak didefinitifkan. Tentu saja beliau yang dimaksudkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliaulah yang marahnya menjadi pelajaran. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita, marahnya kita malapetaka. Marahnya kita hawa nafsu. Tetapi setiap marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran. Karena marah-marah Nabi SAW tidak pernah datang dari hawa nafsu beliau. Maka ada satu tulisan berjudul Arba'una Mawqifan min Ghadabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Syekh Abu Islam, yang artinya 40 situasi marah-marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kajian kita tentang judul marah ini atau marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, kajian ini berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Karena di antara kotoran jiwa yang mesti kita bersihkan adalah marah ini.
Ada saatnya marah kita adalah iman kita. Tapi lebih seringnya marah kita adalah hawa nafsu kita. Nah, marah-marah hawa nafsu inilah yang perlu kita bersihkan dengan tazkiyatun nufus. Sedikit tentang tazkiyatun nufus, bahwa tazkiyatun nufus memiliki dua rukun. Yang pertama adalah takhliyah, yang kedua adalah tahliyah. Yang dimaksud dengan takhliyah, mencabut kotoran, membersihkan kotoran. Yang dimaksud tahliyah adalah berhias. Artinya bersihkan kotoran itu dengan sesuatu yang bersih. Contoh, syirik ini kotoran. Hilangkan dengan tauhid. Itu maksudnya. Anda menghilangkan syirik tapi tidak dengan tauhid, ini namanya takhliyah, membersihkan tapi tidak tahliyah, tidak berhias. Bandingannya orang yang udah mandi, kotorannya dibersihkan, setelah itu baru pakai baju. Itulah perbandingan tazkiyah itu. Bersihkan kotorannya dengan sabun, setelah itu pakailah baju dan minyak wangi. Membersihkan kotoran dan bau tak sedap itu takhliyah. Setelah itu memakai baju dan berminyak wangi itu namanya tahliyah. Baik, contoh kedua, bid'ah ini kotoran. Meninggalkan bid'ah belum tazkiyah sebelum Anda meninggalkannya dengan sunnah. Ya, Anda tinggalkan bid'ah lalu Anda beralih kepada sunnah, ini yang dimaksud dengan tazkiyah. Nah, Anda seorang yang pemarah lalu kemudian Anda lawan marah itu. Anda berhasil melawan marah, tapi kemana Anda beralih setelah melawan marah? Anda beralih kepada al-hilm, kelembutan. Di situ baru namanya tazkiyah. Kalau Anda hanya sekedar melawan marah dan belum beralih menjadi lembut, Anda belum tazkiyah. Karena sebelum Anda menjadi orang yang lembut melawan marah hari ini, nanti akan jadi lagi menjadi marah. Jadi inilah yang dimaksud dengan tazkiyah. Bagaimana Anda melepaskan satu kotoran lalu menggantikannya dengan sesuatu yang bersih. Baik, maka jauhilah kotoran yang bernama ragu, gantilah dengan yakin. Bersihkanlah kotoran yang bernama riya, gantilah dengan ikhlas. Bersihkanlah kotoran yang bernama takabur, gantilah dengan tawadu. Bersihkanlah kotoran yang bernama dendam, gantilah dengan pemaaf. Ini baru dinamakan tazkiyah. Kalau Anda hanya membersihkan kotoran dan tidak menggantikannya dengan yang bersih, belum terjadi tazkiyah. Nah, jadi kajian kita tentang marah pertama bersifat tazkiyatun nufus. Artinya bagaimana mencabut dan membersihkan kotoran marah karena hawa nafsu, lalu mengubahnya menjadi kelembutan dan marah karena iman. Sifat kajian ini yang kedua adalah sirah. Di dalam sirah ini kita akan melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan marah. Karena marah kita adalah manusianya kita. Menghilangkan marah berarti Anda melawan manusiawi Anda, dan itu tidak mungkin. Cuman inilah untungnya iman. Inilah gunanya belajar. Bahwa Anda kemudian cerdas menempatkan marah tersebut. Nabi kita marah, cuman kita pelajarilah bagaimana beliau menempatkan marah.
Agama ini tidak datang untuk menghilangkan marah Anda, tapi agama ini datang untuk memberikan Anda bimbingan di mana marah itu harus Anda letakkan. Baik, inilah dua sifat kajian kita. Pertama adalah tazkiyatun nufus, yang kedua adalah sirah. Jemaah sekalian, maratibun nas fil ghadab, tingkatan manusia di dalam marah atau emosi. Ada 3 kategori manusia di dalam marah. Kategori pertama adalah tafrit, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak ada rasa marah. Agama ini dipermainkan, dia tidak marah. Istrinya digoda orang pun dia tidak marah. Hak-haknya diambil orang, dia juga tidak marah. Orang yang tidak marah seperti ini, kata ulama kita, man ughdiba wa lam yaghdab fa huwa hayawan. Siapa yang telah dipancing marah dan dia tidak marah juga, itu hewan. Hanya hewan yang menemukan marah dan tidak marah. Pengikut Nabi kita ketika digambarkan Al-Quran di bagian akhir surat Al-Fatah, asyidda'u alal kuffar. Pengikut Nabi kita adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir. Bagian dari ketegasan itu adalah ada saatnya Anda marah kepada mereka. Ada saatnya Anda marah. Misalnya kalau orang-orang kafir ini menghina agama, ketegasan Anda adalah berikan mereka marah. Kalau tidak marah, padahal mereka telah memancing marah, oh itu nanti akan terus-menerus mereka menghina dan menghina. Ini pertama. Orang yang terlalu lemah dalam marah sehingga nyaris tidak pernah marah, ini penyakit. Kategori yang kedua adalah ifrat. Orang yang justru overdosis marahnya. Kita menyebutnya temperamen. Kita menyebutnya emosional. Kapan seseorang dinamakan temperamen, emosional, pemarah? Jawabannya, patokannya 2. Pertama, kalau marahnya terlepas dari kontrol akal sehat atau terlepas dari kontrol agama, ini marah yang berlebihan. Yang bersangkutan memang pemarah namanya. Yang bersangkutan dinamakan temperamen. Karena marahnya tidak terkontrol dengan akal sehat. Nomor 2, tidak terkontrol juga dengan agama dan iman. Artinya jamaah sekalian, Anda boleh marah, tapi akal sehat Anda nggak boleh kalah dengan marah itu. Usahakan akal sehat Anda tetap menguasai marah. Makanya sebagian orang yang marah meledakkan sejumlah kata-kata yang sangat buruk. 5 menit kemudian menyesal. Kenapa tadi saya begini? Kok saya bodoh banget ngomong begitu? Apa ini jemaah sekalian? Inilah orang-orang yang akal sehatnya dikuasai oleh marah. Sehingga akal sehat itu tidak lagi menguasainya. Dia sepenuhnya dikuasai oleh marah dan akal sehat itu enggak berpengaruh sama sekali. Atau nomor 2, Anda sedang marah dan Anda tidak dikontrol lagi dengan iman Anda. Nah, dalam 2 kondisi ini seseorang dinamakan marah berlebihan, seseorang dinamakan temperamen, dinamakan emosional. Marah yang ketiga ini yang kita inginkan. Apa itu? Marahlah dengan tetap tidak kehilangan akal sehat. Nomor 2, marahlah dengan tetap dikuasai oleh iman Anda sendiri.
Marahlah dengan tetap dikuasai oleh akal sehat, marahlah dengan akal sehat yang tidak lemah. Nomor dua, marahlah tetapi Anda tetap terkontrol oleh iman Anda sendiri. Dalam dua kondisi ini, marah Anda adalah marah yang terpuji. Karena kadang-kadang jamaah sekalian, marah kita tidak sepenuhnya bisa kita kuasai dengan iman. Misalnya di jalan raya, Anda diserempet orang, oh itu kan memancing Anda marah itu. Nah ketika itu gunakan akal sehat, ini orang ini kalau saya serempet nggak ada gunanya. Dia rugi, saya pun kecelakaan. Nah, kalau di dalam marah, akal sehat Anda sudah lemah, maka marah ini nggak ada lagi ada pertimbangannya. Marah ini sepenuhnya akan jadi penyesalan bagi Anda. Baik, ini poin yang pertama. Kategori manusia dalam marah ada tiga, tujuan kita adalah nomor tiga. Bagaimana kita marah, tetapi marah itu tidak membuat akal sehat kita lemah. Bagaimana kita marah, tetapi marah itu tidak membuat iman kita pun menjadi tumpul. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana menyiasati marah? Agar marah ini tidak menghilangkan akal sehat dan tidak melemahkan keimanan. Nomor satu jamaah sekalian, setiap orang yang masih memiliki cinta dan benci pasti marah. Karena pangkal dari marah itu adalah cinta atau benci. Anda yang sangat cinta dengan uang, tentu Anda akan marah dengan orang yang berencana mengambil uang Anda. Anda yang sangat cinta dengan istri, Anda akan sangat marah sekali kalau ada orang yang permainkan istri. Ini nomor satu. Sepanjang ada cinta, Anda nggak akan lepas dari marah. Nomor dua, benci. Sepanjang Anda ada benci Anda, sepanjang itu pula Anda tidak akan lepas dari, Anda tidak akan lepas dari marah. Contoh tadi ya, di jalan raya Anda diserempet orang, itu membuat Anda benci, dan dari kebencian itulah kemudian Anda marah. Jadi kalau begitu, marah itu berpangkal dari cinta dan berpangkal dari benci. Setiap orang yang memiliki cinta dan benci pasti memiliki marah. Nah, lalu bagaimana Anda menyiasati marah? Siasati marah Anda dengan menyiasati cinta dan benci. Cintailah sesuatu yang wajar dengan ukuran cinta yang wajar. Cinta yang wajar dan tidak berlebihan ini akan membuat Anda kalaupun marah nggak berlebihan juga. Begitu juga dengan benci. Bencilah sesuatu secara wajar agar ketika Anda marah pun marahnya wajar. Karena kalau kebencian Anda berlebihan terhadap sesuatu, cinta yang berlebihan ini membuat Anda nanti akan marah berlebihan juga. Nah, di sini pula untungnya rajin belajar agama. Karena orang-orang yang gak rajin belajar agama, mereka gak paham di mana harus menempatkan cinta dan berapa besar cinta itu harus ditempatkan. Di mana saya harus benci dan seberapa besar saya harus benci. Nah, ulama-ulama kita mengatakan terkadang cinta kita adalah untuk hal-hal yang primer. Tapi kadang-kadang cinta kita adalah untuk hal-hal yang tidak primer. Nah, cinta primer ini maksudnya mahabbah daruriyah. Adalah cinta Anda terhadap sesuatu yang memang primer terhadap Anda. Soal makan, soal minum, soal agama, soal pendidikan, ini semua kan kebutuhan primer Anda. Nah, kebutuhan-kebutuhan primer ini kalau sampai diganggu orang, lalu Anda marah, berarti Anda telah menempatkan marah di tempat yang tepat. Anda menempatkan marah Anda di tempat yang tepat. Tapi kalau misalnya di depan rumah ada pot bunga Anda, anak-anak kemudian bercanda, bermain sepeda, sampai akhirnya pot bunga Anda pecah.
Pot bunga ini pecah, mungkin harganya sangat mahal. Oh, ini saya beli 300.000, saya harus minta denda kepada orang tuanya. Ingat, ini pot bunga ini walaupun menurut Anda berharga mahal, ini bukan kebutuhan primer. Menempatkan marah dalam hal-hal yang tidak bersifat kebutuhan primer, kata ulama kita, ini berlebihan. Ini berlebihan. Ya, tapi kalau Anda menempatkan marah Anda dalam hal-hal yang primer, soal keselamatan itu soal primer, soal makan dan tidak makan primer, soal pendidikan primer, soal hajat beragama itu primer, soal kehormatan Anda itu soal primer. Dalam agama kita primer itu ada 5. Pertama agama, yang kedua adalah soal akal dan pendidikan, yang ketiga adalah soal kehormatan, kemudian yang keempat adalah soal nasab atau lalu yang terakhir, yang kelima adalah soal harta. Ini 5 perkara ini yang dinamakan dengan primer dalam agama kita. Jadi apabila Anda marah dalam hal-hal yang sifatnya primer, itu marah yang tepat. Tapi marah Anda untuk hal-hal yang tidak primer, itu berlebihan dalam agama kita. Baik jamaah sekalian, sekarang faktor-faktor marah itu apa saja? Kita mulai yang pertama. Faktor marah yang pertama dan yang kedua adalah takabbur dan ujub. Takabbur dan ujub memiliki kesamaan, tapi dalam ada perbedaan juga. Baik takabbur ataupun ujub sama-sama memandang diri besar. Tetapi orang yang takabbur memandang diri besar sambil mengecilkan orang lain. Adapun orang yang ujub memandang diri besar dan luar biasa tanpa mengecilkan siapa-siapa. Jadi baik ujub ataupun takabbur, seseorang memandang diri besar. Ini penyebab marah yang pertama. Artinya Anda butuh satu langkah untuk bisa marah. Apa itu? Anda membesarkan diri dulu, baru Anda bisa marah. Sebelum Anda membesarkan diri, Anda nggak bisa marah. Saya berikan Anda contoh. Ketika orang tua Anda melakukan sesuatu yang Anda nggak suka, Anda berani marah sama orang tua? Mana kita berani jemaah sekalian? Misalnya orang tua memecahkan barang Anda, itu salah. Seandainya yang melakukan ini anak Anda, 3 hari Anda akan terus marah. Tapi ini yang melakukan orang tua, Anda pun tak berani marah. Kenapa demikian? Di depan orang tua Anda merendahkan diri. Ketika Anda merendahkan diri, sama sekali tak ada jalan bagi Anda untuk marah. Karena untuk marah Anda perlu membesarkan diri dulu. Makanya orang-orang marah Anda dengar, semua bahasanya adalah bahasa takabbur. Memang kamu siapa? Kamu belum kenal siapa saya. Kamu saya kandangin besok. Enggak susah bagi saya jeblosin kamu ke penjara. Sangat mudah. Nah, Anda lihat tidak ada bahasa-bahasa rendah hati di dalam marah. Semua bahasa marah adalah bahasa-bahasa takabbur. Nah, ini penyebab marah yang pertama. Jadi kalau Anda masih punya jiwa takabbur, Anda sangat berpotensi menjadi seorang pemarah. Berusahalah bersihkan takabbur itu dengan tawadu. Ketika Anda telah mampu tawadu, maka marah Anda akan lemah. Penyebab marah yang kedua adalah al-mizah, yaitu bercanda berlebihan. Agama ini mengharuskan kita bercanda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamzah, fa kana sunnatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercanda, sehingga bercanda itu menjadi sunnah.
Bahkan kata ulama kita, orang-orang yang nggak mau bercanda, itu salah satu cabang dari takabur juga. Yang artinya bahwa Anda bercanda, itu adalah cabang dari kerendahan hati. Nabi kita bertemu dengan anak-anak, beliau bercanda. Nabi kita bertemu dengan nenek-nenek, beliau bercanda. Apalagi beliau bertemu dengan istri, beliau bercanda juga. Jadi bercandalah. Tapi kalau canda ini sudah berlebihan, itu akan menjadi ketergelinciran marah. Saya kira ini pengalaman kita semua. Di situasi di mana canda kita berlebihan, itu ujung-ujungnya berantem. Perlihatkan saja anak-anak di rumah. Anak-anak kalau candanya udah berlebihan, tunggu 2 menit lagi. Akan terjadi perang dingin. Maka kalau Anda ingin mengurangi marah, langkah yang kedua jamaah sekalian, batasi canda, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kadang-kadang canda kita dengan menyebutkan kekurangan fisik seseorang. Itu canda yang berlebihan. Atau dengan menyebutkan ras seseorang. Oh, kalian dari suku ini memang begitu. Nah, itu bikin marah memang. Baik jemaah sekalian. Penyebab marah yang ketiga, al-hazl. Merendahkan orang lain. Jangan coba-coba merendahkan orang lain. Misalnya Anda sibuk dengan sesuatu, tahu-tahu kawan Anda datang. Ini kamu nggak ngerti, minggir deh. Mungkin tujuan Anda bercanda, tapi di dalam canda ini Anda terkesan merendahkan orang lain. Ya, bercanda, tapi kalau sudah bersifat merendahkan orang lain, ini canda yang buruk. Ini canda yang memang memancing emosi. Nah, ini penyebab marah berikutnya. Kemudian penyebab marah selanjutnya adalah al-mumarah, yaitu berdebat. Ya mas, sekalian, debat ini kebiasaan orang bodoh. Maaf saya agak kasar. Bodoh dalam bahasa agama kita memiliki 2 pengertian. Bisa jadi bodoh karena nggak paham kebenaran, atau bodoh karena nggak mau tunduk dengan kebenaran. Oke, Anda makan riba karena memang Anda nggak tahu riba itu dilarang. Ini namanya bodoh secara ilmu. Nomor 2, Anda makan riba padahal udah tahu riba itu nggak boleh. Ini bodohnya karena hawa nafsu kan? Ini namanya bodoh secara amal. Saya kira kita semua setuju, bodoh secara amal lebih buruk daripada bodoh secara ilmu. Karena bodoh secara ilmu ini murni karena keawaman. Adapun bodoh secara amal disebabkan karena hawa nafsu. Jadi ingin saya garis bawahi jemaah sekalian, kebiasaan berdebat akan Anda lihat di kalangan orang awam, tapi Anda pun melihatnya di kalangan orang-orang yang belajar. Debat ini akan Anda lihat di kalangan orang awam, tapi Anda akan melihatnya di kalangan orang-orang yang berilmu juga. Orang awam berdebat karena kebodohan mereka. Tetapi orang-orang berilmu berdebat itu karena hawa nafsu mereka. Mereka berdebat untuk menunjukkan saya mampu ngalahin kamu. Maka biasanya debat itu awalnya dari pintu-pintu yang ilmiah. Tapi ujungnya soal pribadi. Kamu juga begini, kamu juga begitu. Emangnya saya nggak tahu siapa kamu? Ujung-ujungnya soal pribadi. Jadi perhatikan, bagaimana setan itu membuka pintu yang seolah-olah baik untuk Anda diseret kepada pintu yang sangat buruk. Awalnya debat ini nampaknya pintu ilmiah, sehingga Anda pun masuk berdebat. Tapi karena debat ini berlanjut, akhirnya Anda diseret untuk berdebat, membela diri, bukan membela kebenaran. Baik jemaah sekalian, ada satu hadis Nabi yang sangat bagus dalam hal ini. Kata Nabi SAW, wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan.
Hadis ini sangat susah menempatkannya, kecuali bagi orang yang melepaskan hawa nafsu. Kata Nabi SAW, aku jamin satu surga di kelas menengah. Aku jamin satu istana di surga kelas menengah bagi orang yang tidak mau berdebat walaupun ia benar. Jadi ini ciri-ciri orang surga ini. Ciri-ciri orang surga, kata Nabi SAW, bahwa Anda meninggalkan debat walaupun kebenaran ada pada Anda. Ini berlaku secara umum. Baik kebenaran dalam soal agama atau kebenaran dalam soal logika. Misalnya, antara Anda dengan istri terjadilah debat. Ini sayur keasinan. Istri bilang, keasinan dari mana, kamu aja yang udah terbiasa makan di luar. Sebetulnya betul sekali kalau sayur itu keasinan. Tapi istri kemudian membantah. Sudah, Anda diam saja. Andalah yang punya kebenaran, tapi diam saja. Nabi bersabda, aku jamin satu istana di surga menengah kalau kalian meninggalkan debat walaupun kalian benar. Ini kebenaran secara rasio, secara fakta. Di jalan raya ini sering sekali terjadi. Kita berjalan di jalur kiri, pelan-pelan kita berjalan, tiba-tiba ditabrak orang. Anda yang benar, tapi yang nabrak ini menunjukkan kebenarannya dengan menyalahkan Anda. Orang sekarang kan sangat dangkal ya. Kalau kamu nggak punya kebenaran, salahkan orang lain supaya kamu seolah-olah benar. Di jalan raya ini dunianya. Di jalan raya itu mengatakan, Bapak sih mestinya kalau pelan-pelan di rumah saja. Ini jalan raya Bapak. Dia menyalahkan Anda supaya mengesankan dia benar. Andalah yang benar, tapi sudah nggak usah dibalas. Nggak usah dibalas. Cuma sekalian, ini ciri-ciri orang surga. Baik. Mungkin kebenaran itu bukan kebenaran fakta, seperti contoh keasinan tadi. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran agama. Menurut saya persoalan ini hukumnya haram. Oh enggak, menurut saya hukumnya halal. Gitu kan? Baik, menurut saya persoalan ini hukumnya haram, ini dalil saya. Oh enggak, itu halal, ini dalil saya. Sudah, kalau sifatnya udah mulai mengarah kepada debat, tinggalkan. Dalam agama kita debat itu bukan sesuatu yang dipuji. Makanya di sini disebutkan bahwa penyebab marah berikutnya adalah al-mira, yaitu kebiasaan berdebat. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara penyebab marah berikutnya adalah dengki. Orang-orang yang dengki itu, jadi dengki ini lahan di mana tumbuh marah. Begitu Anda dengki dengan seseorang, Anda akan sangat mudah marah. Jadi bersihkan hati ini dari dengki supaya tertutup pintu marah tersebut. Baiklah jemaah sekalian, berikutnya itulah tadi sifat faktor-faktor yang mengakibatkan marah. Kemudian berikutnya penyebab marah yang sangat buruk. Apa itu? Melabeli marah, menamai marah dengan nama yang seolah-olah bagus. Misalnya, Anda menyebut marah ini adalah keberanian. Ketika marah itu bagi Anda satu keberanian, ya sudah. Kan itu di dunia preman, dan Anda bukan orangnya. Marah itu bagi mereka adalah satu keberanian. Nah, ketika marah itu dilabeli dengan keberanian, maka dorongan-dorongan kemarahan ini sangat banyak. Lihat aja preman, Anda cuma lewat di depan dia aja marah. Kenapa marah? Karena menurut dia marah itu adalah keberanian. Kalau kita tidak marah, kita nggak punya harga diri. Nah, ini penyebab marah yang sangat buruk. Ketika bagi Anda
marah itu adalah kehormatan, ketika bagi Anda marah itu adalah satu keberanian, maka Anda pasti sangat mudah marah karena pandangan tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah apa saja terapi marah ini. Terapi marah ini jemaah sekalian ada dua terapi. Terapi pertama terapi ilmu, terapi yang kedua adalah terapi amal. Terapi ilmu artinya fahamilah beberapa hal secara baik agar pemahaman ini membuat marah ini semakin lemah. Yang pertama jemaah sekalian, fahamilah bagaimana Allah menginginkan agar Anda menjadi orang yang wal kaziminal ghaiz. Allah memerintahkan Anda agar mengendalikan emosi. Fahami ini baik-baik. Nomor dua, fahamilah bagaimana Allah pun memerintahkan Anda untuk menjadi seorang yang pemaaf. Kalau setiap ada kesalahan orang lain, Anda tidak maafkan, 10 kali orang salah, 10 kali Anda akan marah. Dan capek marah itu jemaah sekalian. Karena marah hari ini kadang-kadang sampai setahun masih terasa. Kamu masih ingat tahun lalu kamu ngomong apa? Tuh. Nah, maka oleh sebab itu, terapi marah yang kedua secara ilmu, yaitu maaf. Segera berikan maaf kesalahan orang lain, agar kesalahan itu tidak memancing Anda marah. Nah, cuma setan mengatakan kamu kalau maaf lagi, itu kalian lemah sekali. Itu kata setan lagi tuh. Setan memahamkan Anda bahwa memaafkan itu adalah kelemahan. Padahal Nabi kita bersabda bahwa memaafkan itu adalah kekuatan. Jemaah sekalian yang saya hormati, terapi ilmu yang ketiga adalah fahamkan diri Anda, sadarkan diri Anda besar pahala yang Anda dapatkan kalau Anda menahan marah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadhama ghairan wa huwa qadirun ala yunaffizahu. Siapa yang mengendalikan emosi padahal dia sangat mampu untuk melampiaskannya, nanti pada hari kiamat Allah pilihkan kepadanya bidadari. Mau bidadari yang mana? Jadi hadiahnya bukan motor Beat, bukan, tetapi hadiahnya bidadari jemaah sekalian. Tahu nggak bidadari? Artis itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Anda di akhirat termasuk orang yang banyak bidadari, itu karena Anda di dunia sering mengendalikan emosi. Nah, ini ingat-ingat ini. Harus ditahan emosi ini. Menahan emosi mahar Anda untuk mendapatkan bidadari di surga. Kemudian terapi ilmiah berikutnya adalah, jemaah sekalian, sadarilah bahwa dengan marah Anda akan berbuat zalim. Tidak ada marah melainkan pasti berakhir dengan kezaliman. Dengan menutup marah berarti Anda sedang menjauhi kezaliman. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, terapi marah berikutnya secara ilmiah, bahwa Anda sadarkan diri Anda bahwa marah ini akan menyeret Anda kepada permusuhan. Anda marah dengan seseorang, ini akan menyeret Anda pada permusuhan. Menyeret Anda kepada permusuhan. Kemudian jemaah sekalian, terapi marah berikutnya adalah, dengan Anda marah berarti Anda sedang memancing marah yang lebih besar. Anda marah dengan sesuatu, Anda sedang memantik marah pihak sebelah. Terapi ilmiah berikutnya jemaah sekalian, sadarilah bahwa dengan marah Anda sedang menghancurkan kehormatan Anda sendiri. Banyak orang yang kita hormati, kita saluti, tapi di titik kita dimarahi, hilang sudah kehormatan itu. Orang tua misalnya, orang tua bukan orang tua kandung,
tetangga atau siapalah warga kita, ada orang tua kita salut, kita hormat. Tapi di titik orang tua itu memaki-maki Anda dengan marah, hancur sudah kehormatan orang tua itu. Maka orang yang marah itu adalah orang yang sedang menghancurkan kehormatan dirinya sendiri. Terapi ilmiah terhadap marah berikutnya jamaah sekalian, dengan marah ya akan terjadi yang bernama syamatah. Apa itu syamatah? Bergembira dengan musibah orang lain, itu namanya syamatah. Ini satu hal yang sangat buruk sekali. Kata ulama-ulama kita, di antara penyebab musibah menemukan jalannya untuk Anda, kalau Anda terbiasa bergembira dengan musibah orang lain. Anda musibah dengan anak orang lain yang nakal, itu anaknya nakal, biarin. Emang seperti itu orangnya. Anda gembira dengan musibah orang lain, tunggulah beberapa saat. Musibah yang sama akan mencari jalan untuk sampai kepada Anda. Maka salah satu pintu musibah, ketika Anda syamatah, gembira atas musibah orang lain. Nah, syamatah ini akan terjadi ketika Anda marah. Maka coba lihat, ketika Anda marah, Anda akan bilang, syukurin kamu kemarin begini. Iya kan? Ketika Anda marah, kamu bilang, syukurin istri kamu begini. Subhanallah, dari marah itu Anda kemudian jatuh kepada sesuatu yang bernama syamatah tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah, ini masih terapi ilmiah. Terapi ilmiah berikutnya tentang marah adalah, coba renungkan wajah Anda. Wajah Anda itu sebenarnya cakep, tapi begitu Anda marah itu akan berubah jelek banget. Apalagi wajah kita ini tidak cakep. Wajah Anda dan wajah saya kan biasa-biasa aja. Nah, kalau wajah biasa-biasa aja dan kebiasaannya marah, apalagi yang menjadikan daya tarik bagi Anda? Ini pikirkan juga, jangan sampai tidak dipikirkan. Karena sekarang zaman kamera. Bisa aja Anda sedang marah, tiba-tiba dijepret orang lain, lalu diviralkan. Yang nongol adalah wajah Anda, mata merah, dan mulut Anda lagi menganga. Anda sudah lihat itu kan zaman kamera sekarang? Anak-anak kita di rumah, kan Anda belikan kamera itu. Kalau Anda punya kebiasaan marah, diam-diam nanti lagi Anda mangap dipoto sama anak. Maka di antara terapi ilmiah juga jemaah sekalian adalah, cobalah pikir betapa wajah yang hanya standar ini akan sangat jelek sekali begitu Anda marah. Kemudian jemaah sekalian, itu di antara terapi-terapi ilmiah. Adapun terapi-terapi amal, nah nomor satu ini adalah terapi paling luar biasa. Hadis Abu Dawud, kata Nabi sallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kalian sedang marah, kata Nabi, diam. Ini terapi pertama. Ini terapi yang pertama. Marah itu baru nilai 1 kalau Anda diam. Tapi kalau Anda ember juga, marah nilai 1 ini jadi nilai 1000. Maka oleh sebab itu, terapi dari Nabi ini adalah terapi amal yang luar biasa. Kalau kalian lagi nggak enak hati, kalau kalian lagi benci, kalau kalian lagi marah, sunnah Nabi, diam, jangan bicara sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, terapi yang kedua secara amal, segera sebutkan nama Allah ketika Anda marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah ini kobaran api yang dihembuskan makhluk yang diciptakan dari api, yaitu setan. Maka padamkan dengan nama Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terapi marah yang ketiga jemaah sekalian, ubah keadaan. Kalau tadinya Anda sedang berdiri, duduklah. Kalau Anda sedang duduk, masuk kamar lah, nyalain AC, tidur saja sambil lihat TikTok yang bermanfaat. Lihat TikTok lagi salat di Masjidil Haram misalnya.
Segera ubah keadaan Anda. Lihat orang-orang yang sedang marah itu mengubah keadaan kepada yang lebih tinggi. Orang yang sedang marah lagi berbaring, biasanya dia akan duduk. Orang yang marah dalam keadaan duduk, biasanya dia akan berdiri. Orang yang marah dalam keadaan berdiri, biasanya dia bakal loncat. Nah, maka dalam agama kita disarankan kalau Anda sedang marah, ubah keadaan Anda menjadi lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Marah berdiri, duduk. Kalau Anda marah duduk, berbaring. Nah, kemudian terapi marah yang terakhir jamaah sekalian adalah segera berwudu, bila perlu Anda mandi. Anda tahu kenapa? Kalau Anda sedang marah, memang darah ini sedang panas. Darah itu sedang panas, dan kalau Anda berwudu, kalau Anda bahkan mandi, maka tubuh Anda akan dingin dan darah itu akan dingin juga. Muawiyah radhiyallahu anhu, sekali waktu beliau berkhutbah, tiba-tiba seseorang mengatakan, wahai Muawiyah, kau banyak bicara. Harta kaum muslimin dimakan sendiri oleh keluarga. Kita orang-orang fakir tidak dapat bagian yang cukup. Oh, naik pitam Muawiyah ini. Kata dia, sebentar, kau jangan kemana-mana. Karena ini bukan khutbah Jumat. Muawiyah masuk rumah, beliau mandi, guyur air lebih banyak, lalu dia keluar. Tadi kamu ngomong apa? Kamu kan belum tahu penjelasannya, kok udah ngomong begitu. Nah, di sini Muawiyah mencontohkan kepada kita bahwa di antara terapi marah Anda mandi. Kalau marahnya jam 11, tidak jadi soal mandi saja. Kalau nggak mau marah jam 11, itu jam 9 Anda tidur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa terapi-terapi marah secara ilmu dan secara amal. Bagian terakhir dari kajian kita adalah, mari kita lihat situasi-situasi marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah yang pertama ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Sekali waktu Yahudi menjumpai Nabi kita, beliau mengatakan, Muhammad, berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Dan mulainya hari apa? Saya pengen tahu. Kata Nabi, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Mulai hari Ahad, selesai hari Jumat. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam Al-Quran, Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an wa karaha qalata ataina ta'in faqadahunna 7 samawatin fi yawmayn wa auha fi kulli sama'in amraha, sampai akhir. Kata Nabi SAW, Allah ciptakan bumi ini 2 hari. Kemudian Allah mengisi bumi 2 hari lagi. Allah mulai menciptakan bumi hari Minggu, selesai hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu Allah mengisi bumi. Perutnya diisi dengan air, perut bumi diisi dengan tambang, permukaan bumi oleh Allah dibikin gunung-gunung, permukaan bumi oleh Allah ditaruh lautan, permukaan bumi oleh Allah dialirkan sungai. Dan ini hari Selasa dan hari Rabu. Di hari Kamis Allah menciptakan langit. Di hari Jumat Allah mengisi langit. Allah isi langit dengan malaikat. Allah isi langit itu dengan bintang-bintang, dengan planet-planet. Maka Allah mulai menciptakan Minggu, Senin adalah bumi, Selasa, Rabu adalah isi bumi, Kamis ciptakan langit, Jumat menciptakan isi bumi. Nabi kita berhenti sampai di situ. Lalu Yahudi ini mengatakan, artinya Muhammad, setelah Jumat Allah itu capek, maka Allah istirahat pada hari Sabtu. Begitu dia mengatakan summastarah, lalu hari Sabtu Allah istirahat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau sallallahu alaihi wasallam marah sampai wajah beliau berubah. Kenapa? Karena kalau kamu mengatakan Allah istirahat, berarti Allah itu capek.
Kalau Allah itu capek berarti Allah tidak maha kuat. Wahai Yahudi, kamu mensifati Allah dengan sifat manusia. Disinilah Nabi kita marah. Jadi kenapa Nabi marah? Lihat, marahnya Nabi kita bukan marah hawa nafsu, tetapi beliau marah ketika Allah dinista seorang Yahudi dengan cara mensifati Allah dengan sifat yang sangat buruk. Marah Nabi yang kedua sallallahu alaihi wasallam ini pun masih dalam tafsir Ibnu Katsir juga, bersumber dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, ini orang-orang Quraisy kalau bertemu dengan kita Bani Hashim beda banget. Kata Nabi, ada apa? Kata Abbas, kalau orang-orang Quraisy ketemu sesama Quraisy, laquhum bi Bishr. Mereka ketemunya Masya Allah senyum sambil tertawa sambil menghargai. Tapi kalau Quraisy ini bertemu dengan kita Bani Hashim, tidak ada senyumnya, tidak ada tegur sapanya, muka tembok dan lain-lain. Mereka ramah sesama mereka, tapi kalau ketemu kita nggak ramah. Intinya Abbas mengatakan mereka itu ya Rasulullah ramah, baik, santun sesama mereka saja. Nah, di titik itulah Nabi kita marah besar. Nabi kita mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggaman tangannya, mereka tidak sempurna menjadi seorang beriman sebelum mereka mencintai kalian karena Allah. Ini kan cinta-cinta mereka, cinta-cinta suku. Suku Quraisy mereka suka. Ketemu dengan yang enggak suku Quraisy mereka enggak suka. Suka dan tak suka mereka, sepanjang bukan karena Allah, iman mereka enggak pernah sempurna. Nah, ini marah Nabi SAW ketika ada sukuisme. Ini bagi anda yang punya anak perempuan atau anak pemuda. Kadang-kadang ketika anak kita mau meninggal, mau menikah, calon kau orang mana? Oh, calon saya suku dari timur. Aduh, jangan kalau suku dari timur. Ini kalau anda di zaman Nabi, Nabi akan marah itu. Coba lihat dalam hadis ini, Nabi kita sangat marah besar bagi orang-orang yang mempersoalkan suku. Yang ngelamar kamu siapa? Dari seberang. Seberangnya mana? Sekampung dengan Ustaz Syarif, Batak. Jangan deh kalau Batak mah. Oh, Masya Allah. Seandainya anda sejaman dengan Nabi SAW, anda bakal dimarahi Nabi. Perhatikan, Nabi bersumpah, iman kalian tidak akan sempurna kalau suka dan benci kalian masih hubungannya dengan suku tertentu. Suka dan suka kalian harus karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Nomor 3, ini Nabi marah juga. Saya tidak bacakan hadisnya, ceritanya saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkisah, sekali waktu Abu Bakar dicaci maki oleh seorang munafik. Dicaci maki Abu Bakar, belum. Abu Bakar diam saja. Nabi kita tersenyum. Untuk kedua kalinya, si munafik ini sumpah serapah lagi terhadap Abu Bakar. Untuk kedua kalinya pun Abu Bakar diam dan Nabi kita tersenyum. Ketiga kalinya si munafik ini caci maki Abu Bakar. Ketiga kalinya Abu Bakar tidak sabar, dibalas oleh Abu Bakar. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam wajahnya berubah, beliau menampakkan roman marah dan beliau pergi meninggalkan Abu Bakar. Kemudian oleh Abu Bakar disusul, ya Rasulullah, ada apa? Tiba-tiba anda marah dan meninggalkan saya. Padahal tadi anda senyum 1 kali, senyum 2 kali, ketiga kalinya anda marah-marah. Kata Nabi SAW, pertama kali kamu disumpah serapahi, kamu diam. Saya lihat di sampingmu ada malaikat yang membela. Makanya saya senyum. Kedua kali kamu dicaci maki, kamu pun diam.
Saya tersenyum karena saya lihat di sampingmu malaikat membela kamu. Begitu nomor 3, kamu tak sabar lagi dicaci maki, saya lihat tiba-tiba di samping kamu datang setan. Jadi kalau membalas saja datang setan, apalagi yang memulai. Maka ketika kamu sudah didampingi setan, saya marah maka saya pergi. Saya tinggalkan. Ini pelajaran penting di sini jamaah sekalian. Walau Anda caci maki orang, ya, usahakan mengendalikan diri. Sepanjang Anda diam, malaikat yang akan membela. Jemaah sekalian yang saya hormati, marah Nabi berikutnya, ini yang ketiga penutup, kisah dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, ayahku Abdullah bin Haram salat dengan kaum kami dan tak tanggung-tanggung. Salat maghrib ayahku membacakan surat Al-Baqarah. Salat maghrib beliau membacakan surat, artinya kan itu 300 ayat. Imam baca sabbihi saja kita udah mulai gatal. Oh, ini 300 ayat dibaca. Salatnya pun bukan salat subuh, habis bangun segar, tidak. Salat maghrib. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya ada seseorang yang mufaraqah. Dia keluar dari jamaah dan dia salat sendiri. Orang-orang mengatakan ini munafik, ini keluar dari salat malah salat sendiri. Laki-laki ini tidak terima kalau dirinya dianggap munafik, maka dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita memanggil imam, wahai imam, ini makmum kamu mufaraqah, emangnya kamu baca apa? Dia mengatakan tadi salat maghrib saya baca Al-Baqarah. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau mengatakan, kamu ini tukang fitnah, kamu ini membuat perpecahan, kamu ini membuat permusuhan. Ini kepada imam-imam yang membacakan ayat terlalu panjang, salat yang seharusnya ternikmati akhirnya menjadi perpecahan, menjadi amarah, menjadi permusuhan. Baiklah jemaah sekalian, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya, silahkan. Syuruk jam berapa tadi? Oke, 5.3. Baik, 10 menit insyaallah untuk sesi tanya jawab. Fadhalu. Oh iya, silakan Pak. Dengan salah satu hadis yang pernah baca, waktu Rasulullah itu pergi ke masjid kalau tidak salah, mendengar azan lalu beliau berdoa. Dengar azan di masjid beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nur. Berdoa, wa fi lisani nur. Kayaknya dengan marah dengan doa tadi kayaknya nyambung nggak? Lalu kedua, kita ini kan seperti dicontohkan oleh Rasulullah disuruh untuk kalau sholat dalam barisan itu untuk rapat. Iya. Nah, sementara sepertinya kita menemukan sepertinya kalau kita doa apa itu berjamaah, sebenarnya ada juga yang takut rapat. Nah, kira-kira posisi rapatnya itu bagaimana? Karena pernah saya membaca juga di hadis Rasulullah bahwasanya setan itu berebut di antara kedua jamaah yang terpisah untuk yang tidak rapat, itu maksudnya. Malah di dalam satu hadis dikatakan Allah akan memutuskan hati orang yang memutus saf. Kira-kira demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan sekali waktu aku pernah tidur di rumah Budeku Maimunah.
Maka aku bersama Nabi, kami sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat malam, azan subuh dikumandangkan. Beliau keluar rumah pergi sholat subuh sambil beliau membacakan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi udhuni nura an yamini wa an shimali nura min fawqi nura wa min tahti nura an min amami nura min warai nura Allahumma ja'al li nura sampai akhir. Nyambung gak dengan pembicaraan kita? Sebetulnya nyambung sekali. Ya, karena marah ini kegelapan. Gelap hati, gelap pikiran sama dengan marah. Maka kita minta cahaya. Ya Allah, berikan cahaya dalam hatiku, berikan cahaya dalam pandanganku, berikan cahaya dalam telingaku, berikan cahaya di depanku, di belakangku, di kanan, di kiriku, di atas, di bawahku, berikan aku cahaya. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Kalau Anda berikan cahaya, maka Anda nggak akan dapatkan cahaya lagi. Anda perlu cahaya di mata agar Anda nggak salah memandang. Anda perlu cahaya di telinga agar Anda nggak salah mendengar. Perlu cahaya di kanan, di kiri, depan dan belakang. Karena kegelapan itu datang dari mana-mana. Nah, ini berhubungan dengan kajian kita. Insya Allah walau berhubungan walaupun tidak langsung. Karena orang yang marah itu adalah orang yang berada dalam kegelapan hati dan pikiran. Pertanyaan kedua, memang Nabi kita alaihissalatu wassalam menyuruh agar kita merapatkan saf. Praktek merapatkan saf ini diceritakan sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Fa'alzaqa ahaduna ka'bahu bi ka'bi akhihi wa mankibahu bi mankibihi. Kata Nu'man bin Bashir, kami kalau salat, kami menyentuhkan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Disentuhkan. Jadi tidak ada jarak antara pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Sebagian kawan-kawan kakinya bersentuhan, pundaknya tidak. Karena kaki itu direnggangi nama dia. Ya, kalau kaki Anda renggangkan, Anda menyentuhkan kaki, tapi Anda justru menjauhkan pundak, salah. Jadi biarkan kaki Anda lurus, tidak perlu direnggangkan, supaya di bawah bersentuhan, pundak di atas pun bersentuhan. Begitulah praktek para sahabat. Nah, saf dengan cara seperti ini sunnah Nabi dan hukumnya pun sunnah. Jadi hukumnya bukan wajib, pendapat lebih kuat bukan hukumnya wajib. Rapatnya saf hukumnya sunnah Nabi dan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, betul. Ada yang mengatakan wajib, tapi tidak terlalu kuat. Karena dalam hadis Nabi bersabda, sawu sufufakum, luruskan saf, rapatkan saf, fa inna taswiyatas sufuf min hasanis salah. Karena lurus dan rapatnya saf bagian dari keindahan salat. Imam Al-Iraqi mengatakan, ketika Nabi kita mengatakan lurus dan rapatnya saf adalah keindahan salat, beliau mengatakan keindahan. Kata Imam Al-Iraqi, ini dalil bahwa rapat lurusnya saf itu hukumnya sunnah. Jadi tidak berdosa kalau tidak dilakukan, tapi jelas sangat rugi kalau tidak dilakukan. Nggak berdosa memang, tapi rugi. Rugi pertama jemaah sekalian, setan akan muncul di celah-celah saf ini. Kalau setan udah muncul, wajar pikiran kita dalam salat pergi ke counter handphone. Allahu Akbar, Bismillah, Samsung apa Redmi? Kenapa? Dia udah datang dari kanan, dari kiri. Baik jemaah sekalian, betul. Ada pertanyaan lagi? Pak Hendra? Ya memang nggak boleh lah ya, kita dalam sholat tuh diam, ya kaki jangan gerak-gerak juga, karena sebagian kawan-kawan ini mungkin kakinya kegatalan atau apa, ditahan saja kalau kakinya gatal. Kalau kaki gatal ini digerak-gerakin terus, Anda ganggu tetangga. Nah kalau Anda sudah ganggu tetangga,
Yang Anda ganggu itu bukan orang yang sedang makan, tapi yang Anda ganggu itu adalah orang yang sedang munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu jangan sampai terjadi. Pertanyaan terakhir. Ya. Berbicara dengan tema Ustaz tadi bahwa kita dilarang marah ketika kita bermusyawarah, karena kan dalam musyawarah itu ada di Islam juga diperbolehkan padahal majelis ilmu. Tapi ketika terjadinya sesuatu itu ada perdebatan, argumentasi, ini dalil ini dalil nafi, dalil akli, ya. Seperti itu contohnya tadi. Bagaimana kita menyikapi padahal itu urgen sekali dalam pertemuan seperti itu. Iya. Adu argumentasi itu hanya untuk menampakkan kebenaran. Misalnya saya katakan ini hukumnya haram, dalilnya ini, baik. Anda sudah sampaikan hukum dan Anda sudah sampaikan dalil, berarti kebenaran udah sampai, udah selesai. Nah, kalau nanti ada orang yang membantah, tugas Anda diam. Kalau dia membantah, ingat, orang yang tidak mau kebenaran, 1000 dalil pun tak manfaat. Tapi orang yang mau kebenaran, 1 dalil pun sudah cukup. Jadi Anda nggak usah meletihkan diri Anda juga. Saya ulangi sekali lagi, seseorang kalau memang cinta kebenaran, 1 dalil udah cukup. Tapi kalau orang nggak cinta kebenaran, 1000 dalil nggak akan cukup. Nah, jadi yang membuat orang nggak suka dengan kebenaran ini adalah hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Misalnya saya bilang, dalam agama kita tidak boleh celana pendek di luar rumah. Sementara dia celana pendek terus. Pembantahan dia bukan karena kebenaran sebetulnya, tapi karena membela diri. Nah, itulah hawa nafsu. Karena Anda membela diri dalam hal yang salah. Baik. Begitupun dalam musyawarah, kita perlu adu argumentasi sudah. Pandangan saya A, argumentasi saya B. Berikan argumentasi 1, 2, 3. Kalau Anda sudah menyampaikan argumentasi, tugas Anda sudah selesai sampai di sana. Nanti kalau ada orang yang menyanggah, misalnya dia bertanya, Anda jawab. Tapi kalau dia nggak bertanya, tujuannya hanya supaya Anda diam, supaya Anda mati kutu. Kalau itu tujuan orang, ya sudah, Anda diam. Sebab kalau Anda tidak diam dengan kata-kata dia akan membuat Anda diam dengan membuat Anda malu. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita sudah dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.